Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul terbaik kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Baik, alhamdulillah para jamaah sekalian. Sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam PT Donggis Noro LNG dalam kajian bulanan. Insya Allah kajian ini melanjutkan kembali mengenai ensiklopedia salat bersama Ustadz Agus Hendra Abu Zaidan. Terakhir kemarin bab 4 bab 24. 23. Sekarang berarti bab 24. 24 jilid 2. Baik. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tergabung dengan Majelis Ta'lim BDI PT Donggis Noro LNG. Semoga Allah berkahi perusahaannya, Allah berkahi para karyawannya, Allah berikan hidayah kepada para karyawannya, dan semoga kita semuanya bisa terus istiqamah dalam berdakwah, dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kemudian juga menjalankan perintah-perintahnya. Salah satunya perintahnya adalah masalah sholat. Kita sudah masuk kepada jilid 2 ya, insya Allah, alhamdulillah. Jilid 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada jilid yang kedua, bab ke-24. Semoga ini jadi amal jariah buat para pengurus ya. Taib, saya akan share screen pembahasan kita pada hari ini. Dan Ahmad, semoga cepat sehat ya, Ahmad. Ya. Taib, ya. Kalau mau coba-coba obat tenggorokan boleh ke rumah. Kan saya mah biasa sakit tenggorokan ya. Nah, kali Ahmad mau cobain obat-obatan saya ya. Taib, kita akan bahas tentang masalah masjid. Kita udah bahas ya tentang najis, tentang taharah, tentang sholat, hal-hal yang makruh, yang mubah dan lain-lain. Kita udah bahas sholat sunnah, udah selesai masalah sholat mah. Dalam masalah sholat ya, ada yang belum terselesaikan tuh ya masalah qasar jamak ya. Nah ini nanti ada di bab ini insya Allah. Nah kita masuk kepada bab 24 ini tentang sholat masjid sebagai tempat sholat berjamaah. Jadi kita sering dengar kalimat masjid atau jamaknya masajid. Yang dimaksudkan adalah tempat yang khusus disediakan untuk sholat 5 waktu. Jadi mau masjid, mau musola. Sebenarnya istilah musola itu tidak dikenal. Kecuali istilah musola itu artinya lapangan. Ya, jadi kalau musola itu lapangan. Kalau masjid tempat sujud, tempat sholat, dipakai untuk 5 waktu. Jadi dimanapun itu masjid kecil, masjid besar, kalau dipakai sholat 5 waktu ya disebut masjid. Cuman kita nih kadang-kadang namanya lain-lain ya, ada langgar, ya. Ada musola, ada surau, ya intinya semuanya namanya masjid. Baik, menurut bahasa kata masjid adalah tempat yang dipergunakan untuk sujud. Kemudian meluas kepada rumah yang dijadikan tempat berkumpul umat muslimin untuk menunaikan sholat. Al-Katsir rahimahullah menjelaskan sujud merupakan amalan yang paling mulia. Karena ketika itu seorang hamba paling dekat kepada Rabb-nya. Oleh karena itulah nama itu diambil dari kata sujud. Jadi kenapa disebut masjid? Karena orang sujud. Dan sujud itu amal yang paling dekat ya dengan Allah.
Sujud merupakan amal yang terdekat seorang hamba kepada Allah. Makanya kenapa nggak ruku gitu Mas? Nggak dinamain ruku itu arti marka. Misalnya Ahmad udah ke marka belum gitu kan nggak enak juga ya. Ya marka itu kan tempat ruku. Ya tapi kenapa dinamainnya masjid gitu? Karena masjid itu tempat orang sujud dan sujud amalan yang paling dekat seorang hamba kepada Allah. Makanya disebutnya masjid, bukan merka, bukan tempat orang ruku, tapi masjid, tempat orang sujud. Jadi kadang-kadang kita sering menyebut masjid ya, tapi nggak akan tahu kenapa disebut masjid kan Ahmad ya. Iya kan, kenapa Ahmad bilang masjid? Nah, kalau ada orang Nasrani nanya bingung juga tuh. Kenapa disebut masjid? Ya, kan sholat itu ada rukunya, ada berdirinya. Kenapa nggak disebut marka, tempat orang ruku? Kita jawab, karena disebut masjid karena tempat sujud. Dan karena sujud amalan yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga, maka musalla, lapangan. Nah, musalla, lapangan tempat sholat yang dijadikan tempat berkumpul untuk melaksanakan sholat Id pada hari raya dan yang semisalnya. Tidak disebut masjid. Jadi kalau musola itu sebenarnya jadi menurut saya sih stop ya penggunaan. Jadi istilah musola itu lapangan sebenarnya dikenal. Cuman dikitakan musola tempat orang sholat, gitu lah. Musola tempat orang sholat, ya. Tapi yang lebih dikenal harusnya bukan musola tapi masjid. Cuma kadang-kadang suka rese kalau nanya sama satpam, bang, di sini ada masjid nggak bang di mall ini? Nggak ada pak, adanya musola. Gitu ya. Adanya musola. Kalau jadi menurut dia yang namanya masjid itu gede, yang namanya musola itu kecil gitu lah. Ya, jadi sebenarnya yang dikenal adalah istilahnya kalau itu pakai tempat 5 waktu sholat, ya disebutnya masjid. Ya, sebutnya masjid. Cuma, nah ini jadi sekali lagi, kenapa disebut masjid? Tadi tempat orang sujud dan sujud amal yang paling dekat seorang hamba. Kenapa tidak disebutnya marka tempat ruku? Kemudian musola itu lapangan tempat sholat, ya. Jadi kalau lapangan tempat sholat, ya itu tidak disebut masjid. Tapi kalau di kita istilah musola itu tempat orang sholat, ya, tempat orang sholat. Taib. Nah, menurut istilah syariat, masjid berarti tempat yang dipersiapkan untuk sholat terus-menerus. Jadi secara syariat, masjid berarti tempat yang dipersiapkan untuk sholat terus-menerus. Akar kata masjid menurut syariat berarti setiap tempat di muka bumi ini yang bisa dipergunakan untuk bersujud kepada Allah. Tuh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ju'alat lil ardu masjidan wa tahuran wa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu shalah falyusalli. Dan dijadikan bumi sebagai tempat sujud tuh. Jadi umat Nabi Muhammad bebas sebenarnya di mana datang waktu sholat dia sujud, ya dia sholat, ya dan sarana bersuci untukku. Oleh karena itu siapapun dari umatku yang tiba padanya waktu sholat, hendaklah dia mengerjakannya. Jadi dijadikan bumi sebagai tempat sujud. Jadi bumi itu di mana saja bisa jadi tempat sujud. Ya, bisa jadi tempat sujud. Tapi kata Imam Nawawi, ya, sebelum kita masuk ke situ kita lihat dulu. Yang demikian itu merupakan salah satu keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya sebab para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hanya diperbolehkan sholat di tempat tertentu saja. Jadi Ahmad dulu sebelum datang Nabi Muhammad SAW yang namanya ibadah itu hanya di tempat tertentu. Ya seperti ya di gereja dan yang semisalnya. Umat terdahulu ya
ya umat terdahulu. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, maka siapapun bisa sholat di mana saja. Cuman ada perkara afdolnya. Ya, Ahmad boleh sholat di kamar, boleh sholat di kantor, boleh sholat di basement. Tapi yang utama di masjid yang dipakai sholat terus-menerus 5 waktu. Gitu loh. Ya, baik. Bahkan kata Nabi di sini, dan dimanapun kamu dapat di waktu sholat, maka kerjakanlah. Kata tempat tersebut adalah masjid. Imam Nawawi rahimahullah berkata, di dalamnya terdapat pengertian bahwa boleh sholat di seluruh tempat selain yang dikecualikan oleh syariat. Ya, jadi di mana aja sholat boleh. Apalagi di tempat khusus 5 waktu. Itu masjid. Pahalanya gede, banyak orang ngumpul, apalagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Nah, kecuali nggak boleh sholat di mana aja kecuali satu kuburan. Nggak boleh sholat di kuburan. Ya. Kemudian berapa tempat lain yang di dalamnya terdapat najis. Misalnya tempat sampah nggak boleh sholat di tempat sampah. Tempat pemotongan hewan nggak boleh. Serta tempat lain yang dilarang, diantaranya tempat pembaringan unta. Ya, ini kenapa nggak boleh Pak Ustadz tempat pembaringan unta? Ya, karena emang ada hadisnya. Ya, di tengah jalan. Nah, ada orang Pak Ahmad viral tuh, sholat di tengah jalan. Jadi dia salah ini ya. Jadi dia mungkin belajar nggak lihat pendapat para ulama tentang makna daripada suatu suatu hadis misalnya ya. Jadi memang dimanapun dapatin waktu sholat maka kerjakanlah karena tempat tersebut adalah masjid. Akan tetapi ada tempat-tempat yang nggak boleh jadi tempat sholat, ya seperti kuburan, ya apa, kemudian juga tempat sampah, kemudian juga tempat pembaringan onta. Nah, termasuk di tengah jalan. Ada viral tuh, ada orang sholat di tengah jalan. Ada apa maksudnya? Biar viral atau salah dalam menafsirkan. Sedangkan kita kan nggak boleh mengganggu orang, ya. Nah, setelah masuk kamar mandi nggak boleh, ya. Semua ini, semua tempat di atas disebut pada hadis yang membahas tentang hal itu, ya. Taib. Jadi intinya Ahmad sholat di mana aja boleh. Tapi kalau laki-laki yang utama. Jadi kalau ada laki-laki sholat di rumah, sah sholatnya. Tapi tidak afdol. Karena tidak di berjamaah. Tidak di masjid. Taib selanjutnya. Nah, ada lagi istilah masjid jami. Ya, sering dengar nih nama istilah masjid jami. Sementara kata al-jami merupakan sifat bagi masjid itu sendiri. Adapun disebut demikian karena masjid mengumpulkan jamaahnya dan merupakan simbol untuk berkumpul. Oleh karena itu muncul sebutan al-masjid al-jami. Boleh juga disebut masjid al-jami dengan posisi idhofah dengan pengertian masjid pada hari ketika jamaah berkumpul. Jami itu berkumpul. Jadi masjid jami, masjid pada hari ketika jamaah berkumpul. Seperti apa? Dipergunakan juga untuk yang masjid yang dijadikan sebagai tempat sholat Jumat meskipun kecil. Karena masjid itu mengumpulkan umat manusia pada waktu tertentu. Jadi gini Ahmad, ada masjid dipakai 5 waktu, tapi nggak dipakai sholat Jumat, makanya sebutinnya masjid aja, jangan masjid jami. Ya seperti masjid-masjid di klaster ya Ahmad ya. Masjid-masjid di klaster itu kan misalnya klaster A, klaster klaster Apollo misalnya. Nah, perumahan Apollo ada klaster A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu ada masjidnya masing-masing. Itu disebut masjid karena dipakai sholat 5 waktu. Tapi nggak disebut masjid jami Ahmad. Kenapa? Karena tidak dipakai sholat Jum'ah.
Ya, jadi walaupun masjid itu kecil, tapi dipakai Jumatan, maka masjid itu disebut dengan masjid jami atau masjid al-jami atau al-masjidul jami. Karena masjid itu mengumpulkan umat manusia pada waktu tertentu. Paham ya Ahmad ya? Insya Allah. Ya. Jadi poinnya itu aja. Ya. Kemudian keutamaan dan kemuliaan masjid. Karena pentingnya masjid serta kedudukan dan keutamaannya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam kitabnya Al-Qur'an pada 18 tempat. Jadi kalau ditanya kalimat masjid di dalam Al-Qur'an ada berapa? Ada 14. Ya, yang dikumpulkan oleh ulama dalam Mu'jamul Fahras, disebutkan di Al-Ahfazil Quranil Karim, Muhammad Fuad Abdul Baqi menyebutkan ada 14 penyebutan masjid di dalam Al-Quran. Bahkan penyebutan masjid itu sering disandarkan pada nama Allah. Ahmad. Coba ya kita lihat ayat-ayatnya. Ini ya. Allah telah mengidhofahkan, menyandarkan kata masjid pada dirinya. Jadi ini sebegitu pentingnya masjid Ahmad. Sampai-sampai diidhofahkan kalimat masjid kepada Allah. Contoh ya, berarti ini saking mulianya, saling utamanya. Jadi kadang-kadang Ahmad bikin masjid kan pada minta sumbangannya. Capek banget bangun masjidnya. Lebih capek lagi begitu ngerameinnya. Ya, banyak masjid yang sudah berdiri tapi jamaahnya sepi. Makanya mudah-mudahan dengan pembahasan ini semua sadar, paham, khususnya buat bapak-bapak, kalimat masjid ini suka disandarkan, diidofahkan, ya Allah telah mengidofahkan kata masjid pada dirinya sebagai bentuk idofah pemuliaan dan pengutamaan. Saking mulianya masjid itu. Maka Allah mengidofahkan kata masjid pada dirinya. Contoh, wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi itu. Di sini ada kalimat masajidallahi ayyuzkara fi asmuh. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya. Ya. Nah, ini Allah disebutkan di sini dia mengidofahkan kata masjid pada dirinya. Masajid Allah. Saking pentingnya masjid tuh. Ya. Kemudian juga ada di surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Tuh. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi saking pentingnya, mulianya, tingginya, hebatnya masjid, Allah mengidofahkan, menyandarkan kata masjid pada dirinya. Makanya kenapa Ahmad orang yang ke masjid disebut tamu Allah. Orang kan tahunya wafdullah salasah. Tamu Allah 3. 1, orang tahunya tamu Allah itu 3. 1, orang yang haji, orang yang umrah, orang yang jihad. Ya, jadi padahal eh, padahal ya yang disebut apa? Padahal tambah satu lagi ya, padahal tambah satu lagi namanya orang yang pergi ke masjid. Jadi bapak-bapak itu ibu-ibu ya sambut dong
yang pulang dari masjid itu. Karena itu tamu Allah. Jadi tamu Allah itu orang yang datang ke masjid. Makanya salah satu keutamaan pahala ke masjid adalah haji sholat wajibnya, umrohnya sholat sunnah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, tamu Allah itu jadi totalnya 4. Satu lagi orang yang ke masjid. Ya, dan orang yang ke masjid pahalanya haji sholat wajibnya. Sholat sunnah jadi pahala umroh. Ya, saking pentingnya hebatnya masjid, disandarkan kata masjid pada kalimat Allah. Nah ini masa jidallah. Ada lagi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping beribadah kepada Allah. Di sini disebut lagi masajidalillah, ya. Taib. Kemudian ya jadi intinya masjid itu bagusnya wakaf Ahmad. Ya kan seluruh tempat di muka bumi ini serta segala sesuatu terdapat di dalamnya milik Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Semata. Dialah pencipta sekaligus raja bagi segala sesuatu, tapi masjid memiliki keistimewaan dan kemuliaan tersendiri karena dikhususkan untuk banyak ibadah, ketaatan, pendekatan sehingga masjid itu tidak dimiliki oleh seorang pun. Jadi ya walaupun yang bikin dia tetap dibilangnya apa? Masjid. Ya, nggak boleh itu dimiliki per orang. Makanya di Indonesia ini masjid itu ada surat wakafnya. Ya, sebagaimana ibadah yang tadi perintahkan Allah kepada hambanya tidak boleh ditujukan kepada siapa kecuali hanya padanya. Jadi jangan nyampe Masjidul Ahmad itu masjid punya Kang Ahmad, nggak boleh. Walaupun yang bikin Ahmad, ya dananya hampir 100% dari Ahmad, nggak boleh disandarkan kepada nama Ahmad, ya. Tapi jadi masjid itu disandar saking pentingnya nih. Tapi boleh nggak kalau masjid nama orang, ya masjid siapa, ya Ahsan sih, ya mendingan masjid itu supaya nggak riak kali yang bikinnya ya, ya nyamain aja yang umum aja. Masjid Miftahul Jannah, Masjid Al Khairiyah. Tapi kalau pakai nama takutnya jadi apa? Jadi sombong, jadi ria, ya. Tapi kemudian juga di sini disebutkan ada satu hadis. Ah ini, Ahmad bisa baca nggak? Tidaklah tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah Udah jangan satu lah, rumah. udah kasihan itu, ya. Tapi tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Tuh, jadi bagus ya. Suka bikin halakoh di rumah Allah. Halakoh tahsin, halakoh kajian, ya. Sambil membaca yatluna kitab Allah. Sambil membaca kitab Allah, ya. Nah, dan mempelajarinya sesama mereka. Kumpul di masjid, bikin tahsin, baca apa Al-Quran, mempelajarinya. Jadi bukan hanya baca, tapi mempelajarinya. Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Allah kasih ketenangan orang yang kumpul di rumah Allah. Ngapain? Main handphone. Kan banyak sekarang orang. Ya, Jumatan pada megang handphone. Bukan dengerin khutbah. Ini megang doang. Dia WA, dia lihat Instagram. Nah, ini fakat lagau. Sia-sia kayak begini. Jangan main-main di rumah Allah. Itu apa tadi masjid. Apalagi Anda datang baca Al-Quran, mempelajarinya, maka akan turun pada mereka as-sakinah, ketenangan.
Kemudian mereka akan diliputi rahmat. Masya Allah. Allah kasih rahmat. Dan Allah menyebut mereka di antara para nabi dan malaikat yang berada di sisi. Nama kita disebut oleh Allah Muhammad di antara para nabi dan para malaikat. Jadi Masya Allah ya. Posisi orang yang datang ke rumah Allah, masjid, baca Quran, mempelajarinya, baca tafsir, maka turun ketenangan, diliputi rahmat, bahkan nama kita disebut di antara para nabi dan malaikat yang berada di sisinya. Di sisi Allah. Ya, para nabi dan malaikat di sisi Allah disebut nama kita, Masya Allah. Mudah-mudahan nama kita kagak tenar di dunia, tapi tenar di langit. Kenapa nama kita tenar di langit? Karena baca Al-Quran. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna. Bukan hanya baca kitab Allah, tapi mempelajarinya. Maka kalau di masjid, baca Quran. Lihat terjemahnya, lihat tafsirnya. Pelajari tahsinnya. Ya, maka semoga Anda jadi tenang, dapat rahmat, ya. Dan Bapak Ibu, ini yang terpenting. Anda tenar. Nama Anda disebut oleh Allah di antara para nabi dan malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada orang habis sholat, misalnya Ahmad habis sholat maghrib, nungguin Isya. Ya, sampai dalam sebuah riwayat dalam kitab Sahih Jamis Sagir, ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan, Allah berfirman, Unzulu ila ibadi qad qadu faridah wa yantaziruna ukhra. Lihat hambaku. Lihat hambaku. Dia telah menjalankan yang wajib dan sekarang dia menanti yang lainnya. Kita habis ba'diyah maghrib nungguin Isya. Keren deh. Nama kita dipuji oleh Allah. Lihat hambaku, lihat hambaku. Unzuru ila ibadi qad qadu faridah. Dia telah melaksanakan yang fardu, kemudian dia sekarang menunggu yang sunnah, ya. Kemudian selanjutnya di antara dalil Ada Mas Adit yang menunjukkan mau bantu baca, Ustaz. keutamaan masjid. Ini siapa muncul? Oh, iya. Saya nggak bisa ini. Oh, nih. Biasanya bisa matiin, apa bisa nutup videonya. Baik, kita lanjutkan. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan masjid serta kedudukan yang tinggi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dan sekiranya Allah tiada mencegah bagian manusia terhadap bagian lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Nah, ini dia nih. Ini makanya sebenarnya Ahmad nggak boleh orang kalau lagi perang ya ngancurin masjid. Oh, iya. Nah, ini orang-orang Israel nih, ya masjid-masjid diserangin gitu. Iya. Padahal nggak boleh. Masjid-masjid dihancurkan nggak boleh. Ya. Nah ini surat Al-Hajj ayat 40 nih. Segitu mulianya Ahmad Masjid. Ya. Apa? Mempertahankan masjid merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin tuh. Jadi kalau ada masjid yang mau diapa-apain ya dipertahankan. Itu merupakan apa? Kewajiban. Ya. Nah ini. Jadi kalau disimpulkan ya kata Imam Al-Baghawi ayat di atas berarti bahwa kalau bukan karena pertahanan yang diberikan Allah kepada sebagian manusia dan sebagian lainnya melalui jihad dan penegakan hukum, tidak akan hancur suatu tempat sholat yang disyariatkan bagi setiap nabi. Akan hancur pada zaman Nabi Musa berbagai gereja, pada zaman Isa akan hancur biasa tempat ibadah, dan pada masa Muhammad SAW akan hancur pula masjid-masjid.
Jadi intinya dia dilarang menghancurkan tempat-tempat ibadahnya. Ya, ini termasuk apa tadi Mas? Masjid. Ada ulama yang menyatakan, ya kata ganti dalam firman yazkuruna fi asmullahi katsira, kembali ke masjid karena ia yang disebut paling terakhir. Baik. Kemudian barang siapa yang mempertahankan masjid dan membela agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepadanya sebagaimana yang firmankan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini misalnya ya, amat ya misalnya ada masjid mau digusur. Ya, nah padahal itu masjid jelas statusnya ya. Masjid itu jelas statusnya, masjid itu berada di tanah yang bukan sengketa, ya. Nah, maka ya masjid itu ada masjid yang dihancurkan Ahmad, namanya Masjid Diror dulu. Masjid Diror ini adalah saingannya Masjid Kuba. Dulu Nabi bikin masjid untuk persatuan umat Islam. Nah, orang munafik bikin masjid untuk menghancurkan umat Islam, namanya Masjid Diror. Nah, itu yang dihancurkan oleh Nabi SAW. Karena tujuannya bukan untuk persatuan, tapi untuk memecah belah. Nah, di sini kalau Anda termasuk orang-orang yang membela masjid, sesungguhnya Allah pasti menolong, waliyansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Selanjutnya, ya, nah ini pokoknya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Ya, nah, ini dalil bahwa mempertahankan masjid dan membela agama Allah, ya Allah akan berikan pertolongan. Ya. Kemudian selanjutnya Allah menjelaskan sifat-sifat pendukungnya. Dia berfirman, yaitu orang-orang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi nih, saya mereka mendirikan salat, naikkan zakat, nyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang perbuatan munkar, dan pada Allah lah kami segala urusan. Karena keagungan masjid, Allah mengkategorikan tindakan menghalangi pemakmuran masjid sebagai perbuatan yang paling buruk dan kezaliman yang paling besar. Tuh, kita lihat satu ayat nih. Wa man adlamu mimman masajidallahi yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang lebih aniaya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Nah ini, jadi termasuk orang yang aniayanya nggak ada tandingnya, zolimnya level tinggi, level teratas. Siapa orang yang lebih aniaya dari orang yang menghalangi zikir dalam masjid-masjid? Ya, maka kita disuruh mempertahankan masjid. Ya gimana mempertahankannya? Dengan cara mengisinya, meramaikannya, baca Quran di dalamnya, kajian di dalamnya, ya, dan jangan sampai menghalang-halangi orang zikir. Dalam arti kata berzikir di sini adalah ya dengan tuntunan syariat, ya, dan jangan sampai ya orang itu dapat gelar orang yang paling zalim. Siapa yang lebih aniaya daripada orang yang menghalangi menyebut nama Allah dalam masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Al-Baqarah 114. Ya. Kemudian kita lanjutkan mengenai keutamaan masjid-masjid. Masjid itu, jadi tadi sudah kita bahas tentang bagaimana membela masjid, menjadi pemakmurnya, jangan sampai jadi orang yang merobohkan masjid, ya, dan jangan sampai juga melarang orang zikir di masjid, ya. Kemudian tadi sudah kita bahas, ya, jadilah penolong masjid, ya, karena itu adalah rumah Allah. Kemudian tadi sudah kita bahas, janganlah kalau peperangan itu menghancurkan masjid, ya. Kemudian juga kita sudah bahas tentang di masjid berkumpul, ya, mempelajari Al-Quran, bukan hanya berkumpul baca, mempelajari, turun ketenangan,
dan nama kita disebut oleh Allah di samping para nabi dan para malaikatnya. Dan termasuk Allah suka, apalagi lagi tadi mengatakan lihat hambaku. Jadi mudah-mudahan kita nggak tenar di dunia tapi tenar di akhirat karena memakmurkan masjid. Nah sekarang tentang masalah keutamaan masjid, coba lihat. Kalau tadi kan namanya, kenapa dibela gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha." Bagian dari suatu yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Ya, jadi negeri yang paling dicintai Allah itu di dalamnya adalah masjid-masjidnya. Dan bagian dari suatu negeri yang paling dicintai Allah adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Jadi kalau kita pergi ke sebuah daerah negeri, maka sebuah negeri yang paling dicintai Allah itu adalah masjid-masjid di negeri itu. Tapi suatu negeri yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, bagian dari suatu negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Karena masjid merupakan rumah ketaatan. Fondasi dasarnya adalah ketakwaan, takwa. Jadi kalau mau bikin masjid, innama ya'muru masajid. Jadi masjid itu sisa alat takwa. Jangan bangun masjid itu pengen sohor. Bangun masjid itu pengen ya jadi bisnis. Tapi bangun masjid itu adalah berdasarkan ketakwaan. Makanya kata Imam Nawawi, bagian dari suatu masjid yang paling cinta adalah masjidnya. Karena masjid merupakan rumah ketaatan dan pondasi dasarnya ada ketakwaan. Bagian dari suatu negeri yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Sebab pasar merupakan tempat melakukan kecurangan, tipu daya, riba, sumpah palsu, pengingkaran janji, menghalangi dari zikir kepada Allah dan lain sebagainya. Bahkan banyak yang nggak sholat di pasar. Ada yang sholat ada juga, ya nggak tahu banyakan yang mana, yang sholat apa yang kagak. Ya, jadi kenapa masjid itu tempat yang paling dicintai Allah? Karena ya di masjid itu ya rumah ketaatan dan pondasi dasarnya adalah ketakwaan. Jadi masjid itu kenapa dicintai Allah? Karena rumah ketaatan dan pondasinya adalah ketakwaan. Kenapa pasar adalah tempat yang paling dibenci Allah dari sebuah negeri? Karena itu tadi, tipu daya, culas, kurangin takaran timbangan, sumpah palsu, ingkar janji, nukerin barang dengan cara yang tidak baik, nipu, menghalangi zikir, bahkan ya, bahkan nggak sedikit yang nggak sholat di pasar. Kata Imam Qurtubi berkata, nah ini ya Bapak Ibu ya, kenapa alasannya Allah mencintai masjid di sebuah negeri dan sebuah negeri itu yang dibenci adalah pasarnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, bagian dari suatu negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, yakni rumah atau tempat di suatu negeri yang paling disukai Allah. Yang demikian itu karena masjid merupakan tempat yang dikhususkan untuk beribadah, berzikir, berdoa orang mukmin, menampakkan simbol-simbol agama, dan hadirnya para malaikat. Sedangkan pasar merupakan tempat yang paling dibenci Allah karena ia adalah tempat yang khusus untuk mengajar duniawi, berbagai kesenangan manusia yang menghalangi mereka dari zikir kepada Allah, dan karena merupakan tempat sumpah palsu sekaligus jadi medan pertempuran bagi setan. Di sana pula setan menjunjung tinggi panjinya. Jadi setan itu menancapkan benderanya di pasar. Makanya kalau masuk pasar ada adab-adabnya, ya. Salah satunya baca doa. Tapi apa itu jadi tempat yang dicintai dari sebuah negeri, dan pasar adalah tempat yang dibenci dari suatu negeri. Kemudian selanjutnya 3 masjid yang paling utama. Ini kita sudah sering dengar ini. 3 masjid yang paling utama adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata,
Aku pernah bertanya, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama dibangun di muka bumi ini? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Jadi masjid mana yang pertama dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Kemudian mana lagi? Beliau menjawab Masjidil Aqsa. Tuh. Jadi Ahmad, ya, di sini hadis ini menjelaskan, ya, bahwa yang namanya masjid yang pertama kali dibangun di muka ini Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Kemudian kemudian mana lagi? Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara keduanya? Ya, 40 tahun. Arba'un sana. Dan di mana saja tiba waktu salat kepada maka salatlah kata waktu itu adalah masjid. Jadi Masjidil Haram dulu, setelah berapa tahun? 40 tahun lalu Masjidil Aqsa. Nah, kalau kiblat Pak Ustadz, nah, kiblat itu Ahmad, ya, itu ke Masjidil Aqsa, ya, ke Masjidil Aqsa. Makanya kalau Bapak Ibu, ya, kalau Bapak apa? Jadi kan kalau misalnya kenapa kiblat ke Masjidil Aqsa? Kalau masjid yang pertama kali didirikan adalah Masjidil Haram, ya. Jadi awalnya ke Masjidil Haram, lalu diperintahkan ke Masjidil Aqsa. Baru kemudian setelah 16 bulan Ahmad ke Masjidil Aqsa, dipindahin lagi ke Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram dulu, Masjidil Aqsa pindah kiblatnya, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram lagi. Tapi ada yang berpendapat, ya, kiblat pertama itu Masjidil Aqsa. Makanya kalau Ka'bah itu ada Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad, ada rukun Syam, ada rukun Irak, ada rukun Yamani. Nah, kalau Nabi sholat dalam sebuah kitab yang saya baca, itu ngadep rukun Syam. Berarti kalau Nabi kan kiblat Ka'bah kan itu ya, kotak begitu, ya ada 4 sisi. Berarti kalau Nabi ngadep ke Syam, ke Ka'bah, Ka'bah tapi lewat, kan ini Hajar Aswad, ini rukun Syam, ini rukun Irak. Saya lupa ya, rukun Irak dulu apa rukun Syam dulu ya. Baru rukun Yamani. Nah, pokoknya Nabi itu kalau sholat itu menghadap rukun Syam. Biar sekaligus Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi ngadepnya ke Ka'bah, tapi dari rukun Syam. Bukan dari rukun Hajar Aswad, bukan dari rukun Yamani. Ya, dari rukun Syam. Nah, itu berarti langsung ke Masjidil Aqsa sana. Wallahu a'lam. Jadi hadis ini menandakan bahwa masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi, beliau menjawab Masjidil Haram. Ya, baru Masjidil Aqsa. Berapa lama jarak antar keduanya? 40 tahun. Ya, 40 tahun. Ini hadis ya diriwayatkan oleh, lihat ibu bapak, muttafaqun alaih, ya, Bukhari dan Muslim. Terus lagi, kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazala hajarul aswadu minal jannah wa wa ashaddu bayadan minal labani fasawwadathu khataya bani Adam. Hajar Aswad itu diturunkan dari surga, ia lebih putih daripada susu. Tapi kemudian dihitamkan oleh berbagai kesalahan anak cucu Adam. Tuh. Ini tentang sejarah Hajar Aswad nih. Ya. Jadi Hajar Aswad itu ada retaknya Ahmad ya. Ya, ada yang diambil dia tuh. Ya, ditaruh di mana? Di Turki. Ada yang diambil dia tuh. Jadi Hajar Aswad itu pecah. Ya. Nah, Hajar Aswad ini itu ya lebih putih dari susu. Jadi Hajar Aswad itu adalah batu syurga. Makanya ya sunnahnya Hajar Aswad. Tapi ya nggak menzalimi orang. Kalau menzalimi orang-orang ya nggak boleh. Dia adalah batu dari syurga. Lebih putih dari madu,
tapi kemudian jadi hitam karena dosa-dosa anak cucu Adam. Makanya kita disuruh megang sunnahnya. Kalau nggak bisa megang ya udah berisyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah dicium, yang dicium tuh yang megang amat. Pegang, tak, ya jadi pegang cium dulu. Kalau yang nggak megang cukup berisyarat saja, nggak usah. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada yang bilang, ada yang lebih putih dari salju. Kemudian juga dari Imam Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Allah akan membangkitkan pada hari kiamat kelak, dia akan memiliki kedua mata yang dengan keduanya dia melihat. Juga dalam dengannya dari kesaksian kepada orang yang menyentuhnya, penuh dengan keikhlasan. Jadi sunnah disentuh, bahkan dicium, disentuh, dicium. Ya, nanti Hajar Aswad itu pada hari kiamat nanti akan memiliki dua mata. Ya, kemudian dia juga punya lidah dan akan beri kesaksian kepada orang yang pernah menyentuhnya, manistalamahu bihaqqin, siapa yang menyentuhnya bihaq, dengan ya dengan penuh hak, mungkin masuknya penuh dengan keikhlasan. Ya, baik. Ada lagi? Kenapa sholat di mana ini nih? Kenapa kita kan lagi bahas 3 masjid? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tadi kita bicara Masjidil Haram yang sudah diciptakan lebih dulu daripada Masjidil Aqsa 40 tahun. Ya, kemudian kiblat dipindahkan ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa 16 bulan, dipindahkan lagi ke Masjidil Haram. Nah, masjid yang pertama kali didirikan adalah Masjid Kuba, dia bilang Masjid Nabawi. Ya. Nah, dalam lafaz Muslim disebutkan, dalam Abu Hurairah Rasulullah sabda dari Abu Hurairah, salat di masjidku lebih baik daripada 1000 kali salat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Jadi kalau salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali daripada salat di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali, Masya Allah. Ya, makanya sebenarnya orang haji juga nggak apa-apa, ya nggak ke Madinah ya. Ya, cuman orang kita kadang-kadang suka, oh kalau nggak ke Madinah songong gitu loh. Padahal nggak begitu ya. Jadi kalau Anda haji emang ada di Mekah doang, nggak ada haji dari Madinah. Yang ada di Madinah itu tempat miqat Bir Ali. Tapi yang benar adalah bahwa sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan pahalanya. Ya, mencakup semua area yang ada di dalam Masjidil Haram. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali salat di tempat lainnya. Ya, daripada salat di Masjid Nabawi lebih baik daripada salat 1000 kali di tempat lainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 salat di tempat lainnya. Ya. Kemudian ada lagi hadis wassalatu baitul maqdis bihamsi mi'ati salatin. Salat di Baitul Maqdis sama dengan 500 salat. Jadi yang pernah salat di Masjid Al-Aqsa berarti sama kayak 500 kali salat di masjid lainnya. Yang pernah salat di Masjid Nabawi berarti 1000 kali salat di masjid lainnya. Yang salat di Masjidil Haram berarti 100.000 kali salat di masjid lainnya. Makanya cobaannya beda tuh salat di Masjidil Haram. Ya, rame, sumpek, panas. Ya, maaf ya, bukan sumpek, apa sih, penuh. Ya, nggak kayak Masjid Nabawi, bisa setiap hari kita ke dalam, Ahmad ya. Ya, setengah jam jalan juga masih bisa ke dalam. Ya, tapi kalau Masjidil Haram, ya udah tutup sana, tutup sini. Sampai-sampai pernah suatu waktu nggak ada qabliyah, Ahmad, saking penuhnya orang. Azan langsung qomat, azan langsung qomat. Ya, kecuali subuh, itu juga sebentar, paling 5 menit. Azan subuh, selesai qabliyah, bentar, ya sampai 5 menit lah, langsung qomat. Ya mungkin alasannya karena terlalu banyak orang sehingga takut orang pada masuk, ya akhirnya nggak menampung, ya wallahu a'lam. Kemudian ada lagi nih, kalau mau jalan-jalan jauh ibadah, jangan ke kuburan. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la tashuddu rihal illa ila salasati masajid. Masjidi haza wal masjidil haram. Janganlah melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidku, Masjidil Haram, dan Masjid Aqsa. Jadi kalau mau jalan-jalan bersifat ibadah, ya ketiga masjid ini. Ya. Kemudian, jadi sama hadisnya juga sama. Ada lagi nih Masjidil Nabawi ini. Ma baina Rasulullah SAW bersabda, ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi, di antara rumahku dan mimbarku terdapat salah satu dari taman-taman surga. Sedangkan mimbarku berada di atas telagaku. Ini yang kita kenal dengan raudhah. Jadi raudhah itu ya kenapa disebut raudhah? Yang artinya taman surga. Ada dua pendapat. Kenapa disebut raudhah? Siapa yang ibadah di situ bisa masuk surga. Itu ya, kenapa disebut raudhah. Yang kedua, raudhah itu katanya nanti akan diangkat ke surga, Ahmad. Raudhah itu paling berapa ya, Ahmad ya? Paling 15 kali 15 kali. Ya, atau 20 kali 20 ya, kurang lebih ya meterannya itu. Jadi, kenapa disebut raudhah? Disebut dengan taman surga. Satu, karena siapa yang ibadah di situ bisa masuk surga. Yang kedua, kenapa disebut raudhah? Ya, karena nanti raudhah akan diangkat ke langit. Jadi kita kalau masuk surga akan nemuin raudhah nanti di sana. Ya wallahu a'lam. Itu penafsiran dari ulama tentang apa disebut raudhah. Ya, orang berebutan luar biasa di sana. Sekarang udah lebih bagus, pakai sistem, pakai aplikasi bisa, ya bisa berjamaah, bisa sendirian, dan saya rasakan lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya. Biasanya kan gerombolan masuk, gerombolan masuk, gerombolan masuk. Nah, ini enggak, satu gerombolan masuk sampai pulang beres bersih, segerombolan lagi. Nah, segerombolan itu bisa banyak sekali. Sekarang sih lebih cepat setahu saya, wallahu a'lam. Baik, kemudian yang keempat, ini kita masih bahas tentang Masjid Quba. Merupakan masjid yang terbaik setelah ketiga masjid di atas tuh. Jadi jadi kalau udah Masjid Nabawi, Masjid Haram nomor 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjid Aqsa 500. Nah setelah itu Quba. Nah ini Quba ini bagus nih yang sholat di dalamnya. Nabi SAW biasa mendatangi Masjid Quba pada setiap hari Sabtu, baik berjalan kaki maupun naik kendaraan. Jadi amat kalau yang enak tuh, kalau mau ke Kuba Sabtu, jalan travelnya Kemis. Dan Kemis itu kan sunnah kalau safar. Nyampe Madinah Jumat atau malam subuh. Istirahat sebentar seharian. Besoknya Sabtu ke Kuba, jalan-jalan di dalam Madinah termasuk Kuba. Bahkan Ahmad sekarang bisa jalan kaki dari Madinah ke Kuba. Ada jalurnya. Jadi bapak-bapak tinggal ke pintu tengah, pintu 33 atau 32 ya, Masjid Nabawi. Nanti Anda di situ kan dulu ada jam gadang, sekarang nggak ada lagi, jadi spot-spot tuh. Di situ ada kayak kafe-kafe kecil, ya, counter-counter kecil, makanan, ada bakso, macam-macam. Nah katanya kalau Anda jualan terus, nah itu bisa ke Masjidil Kuba, Masjid Kuba. Saya sih belum pernah, ya cuma dengarnya aja. Bahkan sekarang ada bis yang kayak bis di luar negeri ya, itu yang kelihatan atasnya, itu dia pakai tiket terusan itu, bisa lewat Masjid Kuba kita sholat nanti nungguin apa bis itu pulang kita diangkutnya. Nah Masjid Kuba ya didatangi oleh Nabi setiap Sabtu, juga oleh sahabatnya Ibnu Umar. Jadi Sabtu itu Ahmad pasti tumbak bulak di Kuba, penuh Kuba kalau hari Sabtu. Jadi orang tahu sunnahnya.
Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau Sabtu ke Kuba itu penuh karena memang sunnahnya hari Sabtu. Tapi kalau nggak bisa Sabtu hari apa aja. Nah kita lihat dalilnya. Nah ini Abdullah bin Umar sendiri juga biasa melakukannya. Jadi Ahmad di Kuba itu ada prasasti, prasasti dari kayu dari bar ya ada tulisan. Nah tulisannya ini di tulisannya Nabi biasa datang ke Masjid Kuba hari Sabtu dengan berjalan atau naik kendaraan. Terus juga Abdullah bin Umar biasa melakukannya. Ya, dia mengerjakan sholat 2 rakaat di sana. Ya, dari Sa'ad bin Hanif radhiyallahu anhu bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baiti sema'ata masjid Quba fasalla fihi salatan kana lahu ka'ajrin umrah." Nah, siapa yang bersuci di rumahnya, hotel ya, kemudian mendatangi Masjid Kuba lalu mengerjakan sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umrah. Jadi kalau penduduk Mekah pengen umrah, tinggal ke Tanaim. Tapi kalau penduduk Madinah pengen umrah, pahalanya dia tinggal ke Masjid Kuba. Ya, makanya Bapak Ibu biasanya kita satu paket nih. Kalau umrah pasti nanti ada tur Madinah ke Masjid Kuba, Gunung Uhud, nah baru sekalian ada pasar korma sekalian, gitu. Ya, nah eh, pahalanya pahala umrah. Maka bagus ya Ustadz. Kalau saya sih kadang-kadang ada juga yang begini, Mat. Jadi misalnya dapatnya travel hari apa? Jumat. Nah, jadi bisa aja kita naik Jumat berangkat pakai bis bareng-bareng, besoknya naik HIS, naik taksi ke Kuba. Bisa ya, harus cukup sekali saja bisa Anda datang. Nah, Nabi hari Sabtu Nabi datangnya. Nah, 2 rakaat aja. Nah, 2 rakaat ini apa? Tahiyatul masjid. Bisa saja sholat duha aja. Maka sholat duhanya termasuk tahiyatul masjid. Kalau di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ada tambahan boleh 2 lagi. Misalnya sholat tahiyatul masjid dulu baru sholat duha. Tapi kalau saya mendingan nurutin aja 2 rakaat aja. Ya Nabi kan nyuruh 2 rakaat. Ya udah sholat apa? Ya sholat duha boleh, tahiyatul masjid boleh. Kemudian ini dalil juga sholat fi masjid Kuba ka umrah. Ya, yang demikian bagi orang yang dalam rangka melakukan wisata rohani tapi hanya sekali ingin datang Masjid Kuba di Madinah atau mendatangi Madinah kemudian maksud mendatangi Masjid Kuba sedangkan jika dilakukan dalam rangka melakukan wisata rohani maka itu tidak boleh dilakukan kecuali ketiga masjid yang telah disampaikan di atas ya. Jadi intinya ya orang kalau datang ke Madinah ya apa ya pasti ke Mekah ya. Tapi ada juga yang orang tanpa Madinah ya ke Mekah saja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi ada pertanyaan Ahmad sampai sini. Di chat ada Ustaz. Oh, Bismillah mau tanya Ustaz. Sholat sunnah safar berlaku untuk yang safar jauh atau safar dekat Ustaz? Baik. Tentang masalah sebentar nggak kelihatan nih. Sholat sunnah safar berlaku untuk yang safar jauh atau safar dekat. Ya, safar ini nggak ada yang jauh, nggak ada yang dekat. Safar itu, yang namanya safar itu kan hitungannya urf. Bagaimana kebiasaan daerah setempat. Tapi kalau Anda bingung safar itu jaraknya berapa, ya ambil saja pendapat 80 kilometer. Ya, maka kalau udah 80 kilometer yaitu safar. Ya, jadi safar itu pendapat pertama bukan 80, tapi bagaimana kebiasaan suatu daerah, urfnya. Tapi kalau Anda bingung, ini udah kebiasaan apa belum ya? Ambil 80 aja. Di 80 juga termasuk nanti kita belajar ya di bab jilid 2 ini tentang jarak, ya tentang jarak. Jarak safar itu yang 80 juga dikuatkan ya, dikuatkan ada riwayatnya. Ya, jadi ibu mau sholat sunnah safar, ya yang disebut safar itu kalau bingung ya udah 80. Ya, berarti 80 berarti
Saya sholat sunnah safar boleh ya. Kemudian saya pernah masuk ke daerah Baduy dalam Banten. Masalahnya adalah di sana tidak ada MCK. Ya, kamar mandi, kucuran air sama sekali hanya ada satu sungai yang semua aktivitas mencuci pakaian dan cuci piring, mandi, buang air besar kecil, mengambil air minum juga di sana. Lalu untuk berwudu juga di sana. Apakah sah wudhunya Ustaz? Satu sungai jadi satu semua aktivitas sah selama tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Ya, kan itu banyak airnya pasti. Jadi yang bagus begini, ibu ambil tuh satu ember dari sungai, lihat di situ berubah nggak? Ibu lihat warnanya nggak berubah. Ya, nah kan di belakang saya ini kan ada sungai nih Ahmad nih, di Ya. belakang saya nih. Ya, tuh ambil deh tuh di situ satu ember. Nah, diambil satu ember, lihat berubah nggak? Ada warnanya berubah nggak? Rasanya berubah nggak? Baunya berubah nggak? Maksudnya berubah berubah bau tai gitu maksudnya. Ya bau air pipis. Kalau enggak pakai ya pakai buat buat wudhu. Ya. Apalagi lebih dari dua kula itu kurang lebih 400 liter gitu loh. Zaman Nabi juga ada sumur namanya Buda. Oh, ini lebih parah daripada sungai yang ibu cerita Baduy ini. Namanya juga padang pasir. Namanya sumur Buda atau Bida'ah. Buda. Ini di situ, walaupun di situ kotor, tempat macam-macam, tapi pada diambil airnya. Kenapa? Karena nggak berubah airnya. Jadi nggak apa-apa pakai air di tempat yang bersatu di sana, orang nyuci, orang mandi, orang orang apa. Ya, selama begitu ibu ambil airnya, satu nggak ada kuning-kuningnya gitu loh. Ya, ya jadi ibu harus pastikan ini air nggak berubah rasanya, warnanya, dan baunya. Ya, maka air itu suci. Kalau sekarang malah lagi karena banyak keringnya dari zaman musim kering, air yang bekas dipakai itu amat diolah lagi. Ya, kayak air-air PDAM kan begitu juga ya, Mat ya. Ya. Air dari mana kali ditampung dari sungai, kemudian dikasih diolah, dikasih korporit, macam-macam, disalurin lagi ke kita, dipakai wudhu, itu boleh. Kan bau kaporit, boleh bau kaporit. Kaporit kan bukan najis. Ya, jadi air sampai begitu boleh. Ya, Komite Fatwa Saudi Arabia, saya baca dari kitab Taudil Ahkam Syarah Bulughul Maram Syekh Abdurrahman Al-Bassam tentang masalah filter air begitu. Jadi air itu boleh difilter, kemudian yang udah dipakai ya diolah lagi, masukin kaporit, maka dipakai lagi boleh buat wudhu. Selama tidak berubah rasa, warna, baunya karena najis. Tapi kalau berubah warnanya karena putih kaporit nggak apa-apa. Baunya bau kaporit nggak apa-apa. Air laut bau asin, asin ya tetap boleh dipakai buat berwudhu. Jadi nggak apa-apa wudhu di situ ya. Ambil aja seember lalu pastikan oh nggak berubah. Kalau berubah buang, ambil cari yang nggak berubah. Ya pastilah nggak berubah soalnya kan banyak gitu. Ada lagi Ahmad yang bertanya? Di chat udah nggak ada. Nggak Ada ada ya. perasaan nggak? Oh, nggak ada. Ya kita lanjutkan Ahmad. Boleh. Boleh ya. Tapi sampai jam 2 ya. Ya. Baik, kita lihat lagi sekarang keutamaan membangun dan memakmurkan masjid. Nah, ya siapa yang suka bangun masjid nih, Bapak Ibu? Ya, atau kalau nggak bangun ya memakmurkan. Nah, ternyata memakmurkan ini bukan hanya masalah bangun atau ngisi. Nah, ini termasuk nanti nih ada hal-hal lain yang mungkin orang baru tahu. Yang pertama, dalilnya surat At-Taubah ayat 18. Orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang masuk masjid dalam masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
ya, serta mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi di sini yang memakmurkan masjid Allah, ya'muru masajid Allah, itu orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, serta mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Maka mereka lah orang yang diharapkan, termasuk golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan Bapak, ya khususnya laki-laki, Anda diharapkan mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena Anda memakmurkan rumah Allah. Dan Anda termasuk orang beriman, Anda termasuk orang yang mendirikan sholat, kemudian zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah, maka diharapkan, ya, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Diharapkan termasuk golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, nah kita lihat pemakmuran masjid itu bisa berupa pembangunan, benar, atau pembersihan, Ahmad. Bersihin masjid, ya. Saya pernah ada anak-anak pengen kerja bakti. Kerja bakti kan biasa bersihin solokan. Ini enggak, bersihin toilet masjid. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya kenalan pembersih-pembersih, bagus tawarin masjid-masjid, tapi gratis, ibu yang bayarin. Apa? Memakmurkan masjid. Jadi makmurkan masjid itu bukan hanya bangun, tapi pembersihan. Ya, bersihin toiletnya. Kadang-kadang ya masjid-masjid itu kan kelemahannya toiletnya, ya, Ahmad, ya. Kadang-kadang kalau menilai masjid ini bagus, lihat toiletnya kadang-kadang. Kalau toiletnya bersih, insya Allah dalamnya lebih bersih. Kalau toiletnya hancur, dalamnya lebih hancur kali. Maka yang disebut kata Syekh Dr. Wahab Al-Qahtani, yang dimaksud dengan memakmurkan masjid adalah pembangunannya, pembersihannya, pemberian karpetnya. Nah, ada bapak-bapak nyumbang karpet, ya, Masya Allah. Bahkan dia bukan nyumbang karpet aja, kalau karpet masih bisa diganti, Ahmad, ya. Dia nyumbang marmer, buat nyumbang marmer buat masjid, Masya Allah. Kita baru ngasih karpet aja udah seneng banget buat masjid. Ini ngasih marmer. Lalu kalau karpet bisa diganti, kalau marmer kan nggak diganti-ganti. Ya, penerangan lampunya. Wah, ini masjid lampunya kurang terang no, belah sono no. Dah, ini pakai duit saya dah. Beliin lampunya, datang ke toko lampu, kasih bagus, biar terang. Jadi jangan mikir makmurin masjid ini cuma datang doang ke masjid, kagak peduli sama kebersihannya. Jadi ada orang yang datang ke masjid ini cuma sholat doang, nggak peduli dengan kebersihan masjid, nggak peduli karpetnya, nggak peduli lampunya. Sebagaimana pemakmuran itu juga berupa sholat di dalamnya. Banyak mendatanginya dalam rangka menunaikan sholat berjamaah. Itu makmurin masjid itu 5 waktu. Serta belajar dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Banyak ustaz-ustaz mengajar di masjid. Itu makmurin masjid. Ilmu yang paling agung lagi bermanfaat adalah belajar dan mengajarkan Quran dan lain-lainnya dari berbagai macam ketaatan. Selain itu dengan mengikhlaskan seluruh ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan, wa annal masajida fala tad'u ma'allahi ahada, ya. Kemudian ada lagi di surat An-Nur ayat 36 sampai 38. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pahamnya. Sekali lagi kata Dr. Wahab Al-Qahtani, yang namanya pemakmuran masjid itu bukan berupa pembangunan saja, bukan berupa sholat saja, meramaikannya dengan berjamaah, tapi juga pembangunannya, pembersihannya, pemberian karpetnya, penerangan lampunya, ini bisa termasuk bagian daripada pemakmuran masjid. Ibu kan gak sholat di masjid, tapi perhatian kamu kena di masjid, dirondriin. Perhatian kalau ada yang bocor AC, taruhin ember, kasih tahu pengurusnya. Ada cai cicak, tai cicak ambilin, buangin.
Ya, ini maksud pemakmuran masjid juga. Kemudian di surat ayat selanjutnya, fi buyutin azinallah an turfa yuzkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbihlah Allah di masjid-masjid yang Allah telah diperintahkan untuk dimuliakan, yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula jual beli dari mengingat Allah. Ini yang keren nih. Laki-laki di samping bisnis, tapi tidak dilalaikan dengan perniagaan dan tidak pula jual beli dari mengingat Allah. Ya, dia tetap mengingat Allah, dia tetap sholat berjamaah di masjid walaupun bisnisnya ramai. Ya, mendirikan sholat, membayar zakat, takut pada suatu hari hati dan penglihatan menjadi goncang. Yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambahkan karunia kepada mereka dan Allah beri rezeki pada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Ya, kemudian di sini firman Allah, azinallah an turfa. Berarti Allah merintahkan untuk membangun, meninggikan, makmurkan, mensucikannya. Dia juga mengatakan bahwa Allah merintahkan untuk menjaga serta mensucikannya dari kotoran. Ya, jadi azinallah ayur an turfa. An turfa. Allah merintahkan untuk membangun, meninggikan, makmurkan, mensucikan. Jadi bagus. Masjid itu dibersihkan dari kotoran, dari kelalaian. Sekarang ini ada wifi di masjid. Gratis. Dan anak-anak pada main game. Ya, di dalam lagi. Pada nongkrong di tangga. Ini jangan ya. Nah, bagusnya di udah yang nggak boleh tuh anak-anak tuh ya. Hanya pada main game di masjid. Dari lalai dari ucapan, perbuatan yang tidak layak baginya. Ya. Kata Imam Tabari, antazin Allah antur fa'a, berarti Allah mengizinkan untuk dibangun. Sebagian berkata Allah mengizinkan masjid itu diagungkan. Dia mentarjih pendapat pertama seraya mengungkapkan, menurut saya pendapat yang paling layak untuk dibenarkan adalah pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid, yaitu bahwasanya makna adalah Allah mengizinkan untuk meninggikan bangunan seperti yang difirmankan Allah. Dan ingatlah kita Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah. Jadi kalau menurut Imam Mujahid ya, maknanya Allah meninggikan bangunan. Jadi boleh aja masjid itu dibangun, Ahmad. Yang nggak boleh dibangun ya kuburan. Tapi kalau masjid boleh, ya dibangun tapi tidak berlebihan dalam menghiasnya tentunya. Ya. Allamah Sa'adi berkata, firman Allah bertasbih kepada Allah di masjid yang diperintahkan, dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Demikian itu merupakan kumpulan hukum yang berkenaan dengan masjid, sehingga yang termasuk pemuliaannya itulah membangunnya. Nih amat nih, menyapu. Jadi yang dapat pahalanya cuma merbot doang. Ya harusnya nih kita ikut ambil bagian, jangan cuma merbot yang bersihin, apalagi merbotnya cuma satu. Kalau masjid gede orang-orang 5, 6. Merbot cuma satu, dia ajan juga, dia komat juga, dia imam juga. Kasihan tuh. Ambil alih, bantuin nyapu. Nih kata yang rasa itu. Jadi kita lagi nafsirin firman Allah surat Al-Baqarah tentang tentang apa nih? Tentang An-Nur 36-38 tentang kalimat azinallah anturfa'a, Allah mengizinkan untuk dibangun. Maksudnya apa? Kata Syekh Nasir As-Sa'di, yang dimaksud adalah bertasbih kepada Allah di masjid yang tadi perintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Ya, yang demikian merupakan kumpulan hukum yang berkenaan dengan masjid, sehingga tidak termasuk pemuliaannya itu hanya dengan bangun, tapi juga menyapunya, membersihkannya dari berbagai najis, tai cicak misalnya, tai tikus, dan kotoran, serta orang-orang kafir, juga memelihara dari kegaduhan, nggak boleh berisik, dan pengangkatan suara selain untuk berzikir kepada Allah. Ya, nih di sini yang unik itu ada pendapat beliau dari Syekh Nasir As-Sa'di ini nyapu, ya. Tapi aku pernah menjumpai syarat Rasulullah, mereka berkata masjid itu adalah rumah Allah
Dan sungguhnya merupakan kewajiban bagi Allah untuk memuliakan orang yang mengunjunginya tuh, ya. Siapa yang bangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga. Ini ada hadisnya juga, ya. Walaupun sekecil kandang burung, walaupun dia cuma nyumbang 50.000, walaupun cuma ngangkatin pasirnya lagi ngecor, semoga itu termasuk bagian daripada dapat rumah di surga sesuai dengan ukurannya, ya. Barang siapa membangun sebuah masjid dimaksudkan untuk umum yang tercakup di dalam masjid besar maupun kecil, maka Allah bangunkan rumah di surga, ya. Kemudian juga, nah, walaupun sebesar lubang burung kata, ya, walaupun sarang burung kecil, Allah bangunkan dia rumah di surga. Banyak nih amat. Baik, kita lanjutkan lagi nanti. Eh, Sampai sini lah ya, saya fotoin. Ya. Mungkin Ahmad ada yang mau ditanya? Siapa yang nanya? Ada yang nanya tapi di luar Sebelum tema. kita tutup, masih ada 10 menit lagi. Ya. Ini di chat ada yang nanya tapi di luar tema tentang jahat, Ustaz. Boleh, boleh. Sebentar. Silakan. Jika memiliki jumlah emas 90 gram, bagaimana cara hitung zakatnya, Ustaz? Apakah yang dizakatkan hanya 85 gram, Ustaz? Baik, sebentar. Saya nyatet dulu ini. Halaman 16, bab 2. Coba saya lihat pertanyaannya. Mau tanya tentang zakat perhiasan, misalnya jumlah emas 90 gram, bagaimana cara hitung zakatnya, apa yang dizakatkan hanya 80 gram kan? Ya enggak dong, minimal. Ya, zakat itu minimal 85 gram. Ya, kalau udah 85 gram, kena zakatnya 2,5%. Cara zakatnya 2,5 gram itu bisa dibeliin emas 2,5 gram, kasih. Ya, ke fakir miskin. Ya, atau di emasnya 2,5 gram itu berapa 2,5 gram itu dirupiahkan? Oh, misalnya jadi 2,5 juta, 2,5 juta dikasih. Jadi bisa berbentuk emas atau berbentuk uang. Jadi perhiasan jumlah emasnya 90 gram ya berarti kena 90 gram. 80 gram itu minimalnya. Kalau punya 200 gram ya 200 gram. Ya, tapi kalau punya di bawah misalnya 70 gram, itu nggak kena zakat emas. Ya, ada yang bilang kenanya zakat perak. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi zakat 85 gram itu minimalnya. Ya, maksimalnya tak terbatas ke atas. Habis? Habis. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah limpahkan kita semangat untuk membangun masjid, untuk menghidupkan masjid, memakmurkan, untuk membersihkan, mewangikan, menerangi Baitullah, masjid, ya, rumah Allah. Ya, banyak luar biasa tadi sudah kita bahas kenapa masjid itu disebut masjid, kenapa sampai-sampai Allah menyandarkan masjid dengan namanya, segitu mulianya masjid dan kita diperintahkan untuk memakmurkannya. Tapi memakmurkan itu bukan hanya mengisi sholat berjamaah, tapi juga perhatian terhadap penerangannya, menyapunya, kata Syekh Nasir As-Sa'di. Kemudian juga apa tadi Ahmad, kebersihannya, karpetnya, ya, pokoknya semua yang buat masjid-masjid, masya Allah bagus deh, ya, bagus banget. Mudah-mudahan bisa ya, Bapak Ibu semuanya bisa ikut andil di masjid dekat rumah kalian masing-masing. Apalagi mudah-mudahan kita punya tabungan, bukan satu masjid doang. Ternyata begitu di akhirat, ada 100 masjid yang pernah kita bantu, alhamdulillah. Ya, 100 masjid yang pernah kita kasih sajadah, 100 masjid yang pernah kita kasih karpet, 100 masjid yang kita kasih sound system, 100 masjid yang pernah kita kasih apa buat lekernya, buat rompinya, rompi sholatnya, 100 masjid kita pernah bersihin mukenanya. Ya, banyak cara untuk memakmurkan masjid, bukan hanya mengisinya.
sholat jamaah di dalamnya, tapi peduli terhadap masjidnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang peduli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ahmad dan para tim. Semoga jadi amal jariah. Syafakallah buat Ahmad dan semua yang sakit ya dari semua yang ada di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Ustaz. Jazakallah. Sama-sama. Pamit ya Ahmad. Ya, makasih Ustaz. Pamit Bapak Ibu. Bismillah. Assalamualaikum.